Om Swastiastu. Halo semuanya. Jadi di sini perkenalkan nama saya Nimade Puspita Maharani, nomor absen 31 dari kelas 11 MIPA 9. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai titrasi dan memberikan satu contoh perhitungannya agar lebih mudah memahaminya. Jadi, titrasi itu merupakan suatu teknik analisa untuk mengetahui konsentrasi dari larutan asam ataupun larutan basa. Nah, agar lebih mudah untuk memahaminya, saya akan memberikan satu contoh perhitungan di mana basa kuat akan dititrasi oleh asam kuat. Nah, adapun langkah-langkah dalam melakukan titrasi. Kalau berdasarkan seperti contoh yang sudah saya berikan, maka langkah-langkahnya akan seperti berikut. Yang pertama, masukkan larutan HCl ke dalam buret dengan bantuan dari corong. Lalu yang kedua, masukkan 15 ml NaOH ke dalam Erlenmeyer dan tambahkan 2 tetes indikator phenolphthalein. Yang ketiga, lakukan titrasi, yaitu dengan meneteskan HCl perlahan melalui keran ke dalam Erlenmeyer. Kemudian digoyang-goyang sehingga HCl dapat bereaksi dengan NaOH. Nah, yang keempat yaitu penambahan dari larutan HCl dihentikan ketika sudah terjadi perubahan warna ke dalam Erlenmeyer. Nah, yang kelima yaitu catat volume dari HCl yang sudah digunakan dalam mentitrasi NaOH. Misalkan seperti yang saya, yaitu percobaan pertama menggunakan 4 mili HCl, percobaan kedua menggunakan 5 mili HCl, dan percobaan ketiga menggunakan 6 mili HCl. Nah, yang terakhir, ketika sudah selesai, maka hitung konsentrasi NaOH dengan menggunakan persamaan Ma dikali Va dikali Na sama dengan Mb dikali Vb dikali Nb. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan ke penghitungan dari titrasi, kita harus mengetahui apa saja alat-alat yang perlu digunakan dalam titrasi. Yang pertama yaitu statif. Statif ini berbentuk tiang. Lalu setelah itu ada Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini digunakan sebagai alat tempat menyimpan larutan yang akan dititrasi. Lalu di atasnya ada buret. Nah, buret ini merupakan tempat untuk menyimpan larutan yang akan digunakan sebagai penetrasi. Nah, setelah itu ada klem. Klem ini digunakan untuk menyatukan statif dan buret itu sendiri. Nah, jadi seperti yang kita ketahui tadi saya juga sudah menyebutkan bahwa di sini kita akan melakukan titrasi dari basa kuat yang akan dititrasi oleh asam kuat. Berarti basa kuat atau NaOH itu akan berada pada Erlenmeyer dan asam kuat sebagai penetrasi itu ditempatkan pada buret. Nah, dari data ini kita dapat mengetahui bahwa pada percobaan pertama, volume NaOH yang digunakan adalah 15 mili dan volume HCl yang digunakan adalah 4 mili. Lalu pada percobaan kedua, volume NaOH yang digunakan adalah tetap sama yaitu 15 mili dan volume HCl yang digunakan adalah 5 mili. Dan pada percobaan ketiga, yang digunakan volume NaOH yaitu 15 mili dan volume HCl yang digunakan adalah 6 mili. Nah, di sini kita juga dapat melihat yang diketahui volume dari basa yang diketahui adalah 15 mili. Lalu volume dari asam yang diketahui adalah 5 mili. Hal ini didapatkan dari semua volume HCl yang digunakan ditambahkan lalu dibagi dengan 3. Lalu molaritas asam yang diketahui adalah 0,1 mol. Lalu valensi asam diketahui adalah 1, valensi basa adalah 1, dan yang tidak diketahui adalah molaritas dari basa itu sendiri. Nah, dalam titrasi ini juga terdapat istilah. Yang pertama yaitu titran. Titran ini merupakan istilah dari larutan yang konsentrasinya sudah diketahui atau bisa juga disebut sebagai larutan penetrasi, yang dalam hal ini adalah HCl. Lalu ada juga titrat. Titrat ini merupakan larutan yang konsentrasinya sama sekali belum diketahui atau bisa juga disebut sebagai larutan yang akan dititrasi, yang mana pada hal ini adalah NaOH. Nah, setelah kita mengetahui data-data yang kita perlukan untuk melakukan perhitungan titrasi, maka kita langsung saja memasukkannya ke dalam rumus Ma dikali Va dikali Na sama dengan Mb dikali Vb sama dengan Nb. Nah, kita langsung saja masukkan unsur yang kita perlukan. Yang pertama yaitu Ma. Ma di sini adalah 0,1 molar. 0,1. Lalu dikali dengan Va. Va di sini adalah 5 mili. Lalu dikalikan dengan Na adalah 1.
sama dengan MB. MB di sini belum diketahui. Kita tulis saja MB, lalu VB di sini adalah 15 mili dan dikalikan dengan MB adalah 1. Maka langsung saja kita operasikan kalikan seperti biasanya. 0,1 dikali 5 adalah 0,5, lalu dikalikan dengan 1, maka hasilnya tetap 0,5. Kita tulis 0,5 sama dengan MB dikali 15 dikali 1. Karena MB-nya tidak bisa dikalikan, maka kita tetap saja tulis MB. Lalu kita hanya operasikan 15 dikali 1. 15 dikali 1 adalah 15. Nah, jadi di sini sekarang kita perlu mencari MB. Nah, untuk mencari MB, kita perlu memindahkan ruas angka 15 ini ke arah kiri. Jadi seperti ini. 0,5 per 15 sama dengan MB. Maka MB sama dengan 0,03 mol. Jadi seperti inilah perhitungan dari titrasi. Nah, selain dari kita menghitung molaritas dari massa, kita juga perlu menghitung massa dari NaOH yang kita gunakan. Nah, di sini kita menghitung massa dengan menggunakan rumus M sama dengan massa per mR dikali 1000 per volume. Nah, molaritas yang kita gunakan di sini adalah molaritas dari massa yang baru saja kita cari, yaitu 0,03 mol. Jadi langsung saja masukkan angkanya M sama dengan massa per mR kali 1000 per vol menjadi 0,03 sama dengan massa per 40 dikali 1000 per 15. Maka ini bisa dipindah luaskan, massanya dipindah ke ruas kiri menjadi massa sama dengan 0,03 dikali 40 dikali 15 per 1000. Maka setelah dioperasikan, massa adalah 0,018 gram. Jadi diketahui bahwa massa NaOH yang digunakan adalah 0,018 gram. Baik, sekian penjelasan titrasi dan contoh perhitungan titrasi dari saya. Saya mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kesalahan dalam video kali ini. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.